Belakangan ini kita banyak dipertontonkan perilaku aneh dari para elit yang katanya mereka orang-orang yang intelek. Perilaku ini nampak seperti hal yang wajar, mungkin ini disebabkan pergeseran budaya dan kemunduran kewarasan. Kalau dikatakan pergeseran budaya, lantas kita bercermin pada budaya siapa, dan kalau ini dikatakan kemunduran kewarasan, tapi mereka para intelektual. Indonesia dikenal dengan perilaku budayanya, orang Indonesia itu ramah, sopan, jujur, ulet, dan punya rasa malu yang tinggi. Kalau budaya Bugis Makassar dikenal dengan sirih. Belakangan ini jiwa dan sifat seperti yang saya sebutkan di atas nampak memudar, begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini namun kita dipertontonkan dari para elit perilaku yang sangat tidak patut kita teladani. Begitu banyak kebohongan dan ketidakadilan. Semua persoalan ini terlihat seperti hal yang wajar. Mengapa demikian? Mungkin perilaku atau keadaan ini berulang-ulang dan tidak ada yang mau mencegah sehingga nampak seperti hal yang wajar. Dulu banyak orang yang bisa kita harapkan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, namun yang kita saksikan saat ini malah ketidakwarasan. Seperti yang dikutip Kompasiana.com, banyak orang yang berkoar-koar, katanya ini zaman gila. Di mana-mana orang berperilaku tidak waras. Demi nama dan kedudukan rela melakukan hal-hal yang gila. Demi harta dan kekuasaan cara-cara tidak waras sudah jadi langganan. Katanya semua ini memang perlu dilakukan untuk menikmati semua itu. Sebab ini memang zaman tidak waras. Siapa yang masih bodoh dalam kewarasan hidupnya akan tergilas. Benarkah? Melakukan hal-hal yang tidak waras demi kelangsungan hidup memang sudah keharusan. Bicara moralitas hanya cukup di atas kertas. Hanya untuk dijadikan penghiburan dan untuk menambah wawasan. Jadilah tidak waras, maka akan dianggap orang hebat. Tetapi ketika engkau berusaha tetap menjadi waras, hanya akan menjadi bahan tertawaan. Sebab sudah bukan zamannya lagi hidup dalam kewarasan. Begitukah? Ketika engkau berusaha hidup dalam nilai-nilai moralitas dan etika. Berbicara tentang kebenaran dan kebajikan. Membahas tentang kejernihan pikiran dan hati nurani. Tak segan orang akan menstempeli dirimu sebagai manusia sok suci. Ketika engkau berusaha menjaga sopan santun dan tata krama yang berlaku. Mengekang diri dalam keteraturan, ada saja yang akan mencibirimu sebagai manusia jaim jaga image. Melakukan hal yang baik saja dianggap kesalahan. Oleh pembenaran dan hasutan, entah berapa banyak sudah manusia yang tak punya prinsip terseret dan hanyut dalam kegilaan zaman. Menjadi lupa akan dirinya sendiri. Tenggelam dalam ketidakwarasan. Di mana karakter dan jiwa bangsa ini terkubur, masih adakah yang mau merubah keadaan ini? Kita ingin adanya perubahan, tapi jangan disalahartikan saya menggunakan kata perubahan, lantas dikaitkan dengan paslon 1, yang saya tidak habis pikir kata perubahan ini menjadi hal yang tabu, dan dikomplain pihak tertentu, di mana kewarasan kita, ketika hanya persoalan kalimat ini menjadi masalah. Semoga Allah merubah keadaan ini ke arah yang lebih baik, amin. Untuk yang kedua kali saya perjelas saya bukan sedang mempromosikan salah satu paslon, kata amin ini pun jadi masalah, bahkan sampai ada yang melaporkan ke kepolisian. Bukan itu saja bahkan seorang elit membuat candaan tentang sholat mengenai satu jari akibat fobia kata amin, bahkan ada yang menggantikan dengan kata hobul, sementara secara makna antara amin dan hobul punya makna dan arti yang berbeda. Raihlah dan pertahankan kewarasan kita, sehingga kita bisa membawa perubahan bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin.